Selamat siang pemirsa, serangkaian berita hari ini terangkum dalam Warta Tangsel. Bersama saya, Bazli Diptyo yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Berita hari ini diawali dengan proyek peninggian jembatan Puri Bintaro Indah yang dialihkan ke jembatan sementara, sehingga mengakibatkan terjadinya kemacetan. Berikut liputannya. Proyek peninggian jembatan di Puri Bintaro Indah menyebabkan jalanan dialihkan ke jembatan sementara. Akibat dari proyek ini, kemacetan panjang terjadi setiap pagi dan mengganggu aktivitas warga sekitar. Di mana-mana kalau di jembatan dibongkar itu nggak ada jembatan sementaranya, tapi di Kelurahan Jombang ini alhamdulillah dibuatin jembatan sementara, jadi akses untuk anak-anak sekolah, untuk yang ke stasiun yang mau bekerja masih dapat melalui akses ini walaupun jembatannya seadanya. Prospek ke depannya kita harapkan jembatan yang bakalnya jadi lebih baik lagi daripada yang kemarin. Selain itu, peninggian jembatan di Puri Bintaro Indah mengakibatkan aktivitas pedagang sekitar terganggu selama proses pembangunan masih berlangsung. Keluarnya ya nggak ada yang bisa lewat. Kalau bisa sih pengen masih bisa jualan di sini. Jalan Puri Bintaro Indah menjadi jalan alternatif dari Jombang menuju Lengkong. Diprediksi pembangunan ini akan berlangsung cukup lama. Rafli Kadafi melaporkan dari Puri Bintaro Indah, Tangerang Selatan. Beralih ke informasi selanjutnya, rumah lantai 2 di Pondok Betung ludes terbakar. Kebakaran ini diduga akibat terjadinya konsleting charger laptop. Berikut liputannya. Kobaran api membakar rumah 2 lantai di Pondok Betung, Tangerang Selatan. Kebakaran ini terjadi diduga karena adanya korsleting charger laptop. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mengakibatkan 1 orang terkena luka bakar. Mungkin arus listrik ya, korsleting arus listrik. Soalnya pas saya turun dari atas setelah mandi itu posisi api sudah membakar sofa, lalu mungkin lantaran panik mungkin ya, jadi langsung ambil selang, manggil adik yang masih di kamar mandi kan, di situ langsung kita padamkan. Setelah ya lumayan nggak lama sih, kita nggak lama, takut ngambil resiko juga. Jadi setelah kita siram semampu kita, taunya tambah besar apinya, jadi kita langsung minta pertolongan keluar. Kejadian ini terjadi pada pukul 1 siang hari. Tahu kalau ada asap gitu kan, minta tolong, rumahku kebakaran gitu. Lalu aku pergi lihat, ternyata api itu sudah ada di luar jendela, itu apinya besar juga seperti itu. Lalu kita minta pertolongan di sini, kita bangunkan orang-orang di sini, anak-anak kita suruh keluar. Lalu saya juga minta bantuan kepada suami saya, kebetulan suami saya masih ada. Diperkirakan mengakibatkan kerugian mencapai ratusan juta. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Rafli Kadafi melaporkan dari Pondok Betung, Tangerang Selatan. Beralih ke informasi selanjutnya, adanya pembangunan underpass Bintaro Jaya Exchange yang ada di Jalan CBD Bintaro Pondok Aren. Pembangunan ini sudah berjalan cukup lama dan sempat membuat kemacetan di sekitar halte stasiun Juramangu. Berikut liputannya. Ruas Jalan CBD Bintaro Jaya, Kecamatan Pondok Aren hingga kini masih dalam tahap pembangunan. Pembangunan ini sudah berjalan sejak 5 tahun lalu dan masih berlanjut sampai saat ini. Pembangunan yang dikelola oleh PT Jaya Rail Property Tbk tidak hanya membangun underpass dari stasiun Juramangu menuju Bintaro Jaya Exchange Mall, namun sekaligus dalam tahap pembangunan Bintaro Jaya Exchange Mall 2, hotel serta wahana hiburan edukatif, akuarium raksasa yang bertajuk Oceanarium. Ini dari mulai gedung sampai ke bawah tunnel ini hampir 5 tahun lebih. Sempat tertunda karena corona itu, baru lanjut lagi buat memudahkan jalan akses masuk ke mall gitu kan. Jadi terus di bawahnya juga ada itu buat nanti bikin kios-kios juga. Nanti sebelum masuk ke mall tuh orang bisa belanja.
Dari sini langsung ke KRL ya. Nah nantinya ini kan di sementara ditutup nih yang ini. Nanti ini bisa langsung ke gedung. Iya. Kalau untuk tunnel sendiri udah hampir 70%-an lah. Oh, 70%. Buat tunnel sendiri. Kalau gedung sama hotel ini, kalau hotelnya udah hampir 80%-an, tinggal ke bawahnya aja. Basement sama basement. Saat ini pembangunan underpass sudah mencapai 70% dan diperkirakan akan selesai dalam 2 tahun ke depan. Rafli Kadafi melaporkan dari Pondok Aren, Tangerang Selatan. Beralih ke informasi selanjutnya, kecelakaan kerja proyek normalisasi Kali Serua di perumahan Villa Regensi Bintaro memakan korban. Berikut liputannya. Proyek normalisasi Kali Serua di perumahan Bintaro Regensi, Pondok Kacang Timur mengalami kecelakaan kerja. Kecelakaan tersebut terjadi akibat rubuhnya tembok pagar milik warga yang menimpa pekerja saat sedang memasang besi pada tanggul kali. Diduga rubuhnya tembok tersebut akibat getaran eskavator. Terdapat 5 korban jiwa pada peristiwa tersebut, 1 diantaranya meninggal di tempat kejadian, sedangkan 4 lainnya mengalami luka-luka. Saat ini korban dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Asih Ciledug. Lokasi proyek dihentikan sementara dan masih dalam penyidikan polisi. Beralih ke informasi selanjutnya, cuaca panas akhir-akhir ini di wilayah Jabodetabek, khususnya di Tangerang Selatan, membuat beberapa aktivitas, salah satunya sekolah 03 Pondok Ranji terganggu. Cuaca panas tersebut membuat banyak siswa tidak masuk ke sekolah akibat sakit. Sekarang rekan saya, Egi, sudah berada di SD 03 Pondok Ranji yang akan memperlihatkan bagaimana kondisi siswa dan cuaca panas. Terima kasih Basli, saat ini saya sedang berada di SDN 03 Pondok Ranji, Tangerang Selatan yang kebetulan menjadi tempat kegiatan belajar dan mengajar SMP Negeri 10 Tangerang Selatan. Yang kebetulan polusi udara menjadi salah satu perbincangan yang hangat di masyarakat akhir-akhir ini dan juga topik yang hangat di masyarakat pada akhir-akhir ini. Dan kebetulan saya sedang berada di lokasi dan sedang bertemu dengan Ibu Elvi. Oke, Ibu Elvi, untuk murid-murid dari SMP 10, apakah telah terjadi polusi yang mengakibatkan mereka tidak masuk sekolah? Cuaca ya? Iya, cuaca. Cuaca panas. Emang akhir-akhir ini, belakangan ini sekitar 2 minggu yang lalu ya, itu terjadi perubahan yang signifikan jumlah siswa yang tidak masuk. Itu satu kelas bisa 17 orang. Ada kelas 78 itu 17 orang, 73 13 orang. Awalnya itu saya nggak percaya, ini bagaimana ini? Kok bisa terjadi situasi begini? Apakah mahasiswa ketakutan tidak mengerjakan tugas, ada berapa mapel yang ada PR dia tidak mengerjakan, atau emang bener sakit beneran? Kalau menurut wali kelasnya, emang keterangannya sakit Bu. Jadi orang tua mereka pada kirim kabar lewat WA, emang bener anaknya itu sakit. Setelah itu ternyata kejadian itu terjadi di kelas saya sebagai wali kelas. Itu ada siswa tidak masuk 13 orang. Itu keterangannya sakit semuanya. Seperti itu. Itu sih prediksi saya, mungkin karena faktor cuaca panas yang ekstrim sehingga sementara anak jajan es, mie yang pedas, sehingga mengakibatkan mereka sakit. Rata-rata sakitnya itu batuk, flu, sama demam. Seperti itu. Oke, untuk langkah-langkah yang sekolah lakukan itu sudah apa saja ya untuk para siswa tersebut? Langkah-langkahnya sih kita sebagai wali kelas dan sebagai guru mapel paling memberikan motivasi arahan agar anak-anak hati-hati dalam jajanan yang mereka makan. Kemudian kalau bisa bawa bekal dari rumah, air putih dari rumah, sehingga mereka tidak jajan sembarangan di sekolah. Gitu, yang mengakibatkan mereka batuk, pilek, sama demam. Seperti itu sih, cuma memberikan himbauan agar anak-anak bawa bekal dari rumah dan bawa air minum dari rumah
tidak jajan di sekolah. Seperti itu langkah-langkahnya. Sejauh ini dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan sekolah ini, apakah sudah berjalan dengan efektif untuk sejauh ini? Kalau secara efektif mereka 100% bawa bekal enggak ya, karena saya lihat masih beberapa juga jajan di kantin, tapi untuk jumlah siswa yang sekarang sakit itu udah bisa diminimalisir, jadi tidak sebanyak yang kemarin. Sekarang paling satu kelas yang nggak masuk 2 atau 3 orang, bahkan ada yang nihil itu maksudnya masuk semua, dalam satu kelas itu masuk semua, nggak ada yang sakit lagi, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu MP sebagai guru di SMP Negeri 10. Oke, jadi seperti itu yang terjadi di SMP Negeri 10 Tangerang Selatan. Saya Egy Oktasroso dari Pondok Ranji, Tangerang Selatan, melaporkan kembali ke studio. Beralih ke informasi lain, acara Net Goes to Campus kembali digelar. Sebelumnya, Net Goes to Campus sudah dilaksanakan di beberapa kampus yang ada di Indonesia. Net Goes to Campus kali ini diberlangsungkan di Universitas Pembangunan Jaya Bintaro dengan berkolaborasi bersama RH Ultimate Acne Center. Halo sobat semua, tanggal 26 September 2023 NET menggelar program Goes to Campus yang diadakan di Universitas Pembangunan Jaya. Kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan seminar dengan konten kreator sebagai tema pembahasan mereka. Tidak hanya sendirian, NET juga menggandeng RH Ultimate sebagai kolaborator dalam kegiatan ini. Sebenarnya acara ini kurang lebihnya adalah memberikan pemahaman ke kawan-kawan di kampus tentang bagaimana memanfaatkan media, termasuk media digital. Bagaimana kesiapan mereka juga ketika nanti suatu ketika cita-citanya menjadi orang TV, bekerja di TV. Jadi mereka lebih prepare. Tak hanya Universitas Pembangunan Jaya, NET Goes to Campus juga mengundang salah satu sekolah menengah kejuruan untuk ikut bergabung dalam acara ini. Keputusan untuk melibatkan sekolah menengah kejuruan merupakan keputusan yang cerdas dan strategis, sehingga jangkauan pesan-pesan mengenai karir konten kreator dapat tersebar luas di kalangan muda. Sangat luar biasa ya, karena memang acara ini sesuai dengan jurusan kami yang ada di SMK Bogor, yaitu broadcast televisi. Apalagi pentingnya konten kreator itu terkait dengan hukum-hukum yang dijelaskan tadi, itu sangat penting dan berharga. Mudah-mudahan menjadi pengalaman siswa-siswi kami terhadap konten kreator yang sekarang lagi marak ini. Para peserta seminar NET Goes to Campus sangat antusias dengan kehadiran berbagai narasumber yang inspiratif. Tak hanya seminar, acara ini juga menyediakan live report challenge bagi para peserta untuk menunjukkan kreativitas mereka. Yang pasti dari awal udah seru banget, dapat ilmu-ilmu baru dari PR Net, terus tadi juga ada dari dosen UPJ. Jadi tahu nih gimana sih di balik layar stasiun TV itu kayak gimana, terus cara ngembanginnya gimana. Terus yang paling berkesan buat aku tadi, aku ikutan live report, terus akhirnya aku menang. Itu juga berkesan karena itu baru pertama kali sebenarnya, aku juga nggak tahu, tiba-tiba maju terus kayak ternyata dikasih kesempatan untuk menang. NET Goes to Campus membuat para peserta dapat menjalin relasi, mendapatkan peluang-peluang baru dan memulai perjalanan mereka dalam dunia konten kreator digital. Egy Oktasroso melaporkan dari Bintaro, Tangerang Selatan. Beralih ke informasi selanjutnya, kami akan mengajak Anda ke salah satu destinasi wisata menarik di tengah kota. Wisata ini bisa menjadi salah satu pilihan Anda bersama keluarga tercinta. Rekan kami, Rafli Kadafi, akan mengajak Anda untuk berkeliling sambil bercengkrama langsung dengan berbagai jenis satwa yang ada. Selamat sore pemirsa, bersama saya Rafli Kadafi. Saat ini saya sedang berada di Jasmine Park. Jasmine Park adalah tempat destinasi wisata yang mengenalkan berbagai jenis macam satwa. Tempat ini berlokasi di Jalan Maloko nomor 22 Cisauk, Kota Tangerang. Jasmine Park bisa menjadi pilihan Anda ketika liburan bersama keluarga, khususnya bagi para pengunjung yang tinggal di sekitar wilayah Tangerang.
kalau untuk keramaian kepadatan pengunjung tuh puncaknya di Sabtu Minggu sih Kak, di Sabtu weekend. Minggu, oke. Betul. Oke, sebenarnya untuk kalangan muda-mudi juga ramai sih Kak. Namun karena kita nerima reservasi untuk acara family gathering dan lain sebagainya, untuk kalangan keluarga juga lumayan banyak gitu. Kurang lebih sih di bulan kemarin tercatat 87 jenis hewan Kak. Gitu. Namun belum semuanya kita sampaikan, kita pajang di kandang karena kan masih keterbatasan dan masih tahap renovasi juga sih Kak. Jadi untuk beberapa hewan kita taruhnya di belakang. Tempat ini juga sangat cocok bagi para orang tua yang ingin membawa anak-anaknya karena di tempat ini anak-anak dapat dengan bebas bermain dan belajar. Hingga kini harga tiket masuk ke Jasmine Park masih belum dikenakan tarif karena masih dalam tahap trial. Jadi di Jasmine Park ini terdapat berbagai macam jenis satwa, salah satunya adalah rusa. Nah, di tempat ini kalian tidak hanya bisa melihat saja namun bisa langsung berinteraksi dengan hewan-hewannya. Hingga saat ini terdapat 87 jenis satwa yang dapat dilihat secara langsung di Jasmine Park. Mulai dari burung merak, rusa, ular, kura-kura, dan masih banyak berbagai macam satwa lainnya. Semua satwa tersebut dijaga dan dirawat oleh tim hewan yang ada di wisata ini. Oke, saat ini saya sedang bersama Mas Henry selaku karyawan di Jasmine Park. Ya. Nah, Mas, di sini aku mau tahu sedikit sih ada hewan-hewan apa aja jenis-jenis di sini, Mas? Di sini banyak sih, dari unggas, terus mamalia, reptil, ya amfibi, serangga, ada sampai. Nah, untuk gitu. Untuk perizinannya itu kira-kira bagaimana ya, Mas? Mungkin kan ada hewan-hewan langka juga kan di sini ya? Kalau itu sih kita sudah punya izin. Oke. Karena apa ya? Kalau hewan langka kita kalau nggak punya izin buat umum kan nggak bisa ya. Udah pasti denda, udah jelas. 100 juta. 100 juta ya? Iya. Penjara 5 tahun. Ada pasalnya. Begitu. Untuk konsumsinya sendiri kayak makanannya ini dari perseorangan kah? Dari atau perseorangan. Oh, perseorangan. Ya, Oke. kita ini juga pelan-pelan nanti ada buat bantu feeding tapi nantilah. Bagi Anda yang tertarik liburan tanpa harus merogoh kocek, tempat ini merupakan pilihan yang tepat. Jasmine Park buka setiap hari pukul 9 pagi sampai 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Anda juga dapat langsung melihat media sosial Instagram di @jasmineparkind untuk mendapatkan info terupdate seputar Jasmine Park. Oke, jadi saya sudah muter-muter di sini dan banyak banget jenis-jenis hewan yang ada di Jasmine Park ini. Jadi langsung aja cek di Google Maps. Saya Rafli Kadafi mengabarkan dari Cisauk, Tangerang. Pemilu tahun 2024 akan segera hadir. Menurut data Books, sebanyak 56,45% pemilihan presiden 2024 akan dinominasi oleh milenial dan juga Gen Z. Nah, berbagai konten dan juga sosial media dan juga media akan banyak mengenai pesan politik. Nah, di sini kita sudah kehadiran narasumber kita, yaitu adalah seorang sosial media spesialis dan kebetulan juga salah satu teman saya juga, yaitu adalah Luis. Halo, selamat siang Luis. Selamat siang Bazli. Apa kabar? Baik, gimana kabarnya juga? Baik. Nah, di sini kita akan membahas soal sosial media spesialis menghadapi pemilu presiden 2024. Nah, mungkin langsung saja ke pertanyaannya aja ya. Oke. Jadi, bagaimana seorang sosial media menghadapi pemilu presiden 2024? Perannya. Oke, perannya ini menurut saya sendiri ya. Mungkin kalau misalnya ada kesalahan kata ataupun informasi mohon dimaafkan, dan kalau misalnya ada kesalahan ada pendapat yang tidak cocok juga mohon dimaafkan ya teman-teman. Kalau menurut saya sendiri, seorang sosial media spesialis itu punya peran yang krusial di media sosial karena mereka inilah yang mempengaruhi opini dan kesadaran Gen Z dan Gen milenial tadi gitu. Konten-konten yang disajikan membuat mereka bertanggung jawab untuk merancang dan menyebarkan konten yang informatif, motivatif juga, apakah itu memotivasi dan juga relate kepada Gen Z dan Gen milenial. Jadi ini juga memastikan keterlibatan yang tinggi dari Gen Z dan Gen milenial tadi gitu.
Oke, kalau tadi bagaimana peran seorang sosial media spesialis, mungkin kalau sekarang bagaimana cara mempengaruhi Gen Z dan juga milenial, karena mereka lah yang akan mendominasi pemilihan pemilu presiden 2024 nanti. Oke, menurut pendapat saya juga, Ya. sebagai seorang sosial media, dapat mempengaruhi Gen Z dan Gen milenial ini, kedua generasi tersebut, melalui strategi komunikasi yang tepat. Oke. Itu menurut aku gitu. Mereka perlu memahami bagaimana tren yang ada di sosial media pada saat ini, terus juga selain memahami tren juga kebutuhan dari kedua generasi ini. Apakah konten tersebut relate di generasi sekarang, terus juga dengan konten yang menarik, visualisasi yang menarik, itu juga akan menarik Gen Z dan Gen milenial tadi, gitu sih menurut aku. Jadi itu akan membangkitkan kesadaran dan pandangan politik dari kedua generasi tersebut. Oke, mungkin yang bisa aku dapat adalah bagaimana cara pengemasan konten dan juga platform yang tepat ya. Bagaimana cara mereka mengemas konten dan platform yang tepat untuk para milenial dan juga Gen Z pasti akan mau membaca dan juga menyaksikan ntar pemilu nanti gitu ya. Iya, itu jadi faktor utama sih menurut aku. Masalahnya kalau misalnya kita ngepostingnya di platform yang tidak tepat, ya siapa yang akan membaca gitu kan? Apakah itu menarik dibaca di situ gitu kan? Enggak gitu. Contohnya nih, kita upload konten tentang politik di e-commerce kayak Shopee. Ya, itu kan bukan platform yang tepat untuk kita menyebarkan informasi gitu. Kecuali informasi tentang fashion, beauty, ya emang barang-barang yang bisa dibeli kayak gitu. Bener. Kan. Ya Gen Z sama Gen milenial pasti sering makai platform seperti TikTok, Twitter, sosial media. Nah, disitulah kita mengupload konten-konten tentang politik tadi. Kita kemas juga dengan baik dan benar sesuai dengan media masing-masing. Nah, di platform tersebut. Gitu. Oke, berarti visual yang menarik juga cukup penting ya. Benar, benar. Ya. Nah, kalau misalkan dari Louis sendiri sebagai seorang sosial media spesialis yang kebetulan juga Gen Z ya? Iya, benar, aku Gen Z. Kebetulan juga Gen Z, lebih taste-nya tuh lebih ke arah gambar atau video kah atau suara saja kah atau bagaimana? Sebenarnya kalau taste-nya aku sendiri, aku tergantung mood sih sebenarnya ya, tergantung mood. Wow, Gen Z sekali. Gen Z sekali ya. Kalau dibilang sukanya bagaimana, tergantung. Jadi beberapa informasi itu memang perlu visualisasi yang tepat. Oke. Beberapa informasi gitu kan. Tapi ada juga yang informasinya memang harus menyertakan sumber-sumber gitu. Apakah ini beneran faktanya atau tidak, kayak gitu. Dan kalau misalnya pun dikemas dengan cara podcast, ya tergantung visualisasinya mencukupikah atau sumbernya adakah gitu. Jadi emang harus disertakan semuanya di dalam. Kalau taste-nya aku, kemarin juga aku lihat waktu di TikTok, ada satu video yang emang itu informatif banget menurut aku. Dia memberitahukan bahwa ada salah satu website yang bisa kita akses sebagai Gen Z dan Gen milenial yang akan mendukung pemilu di 2024 nanti. Website itu memberikan informasi tentang bagaimana track record dari partai politik. Jadi partai politik, nah di dalam website itu partai politiknya dikasih tahu anggota-anggotanya apakah pernah melakukan tindakan korupsi, kriminal, dan lain-lain. Nah itu informatif kan, walaupun dia mengemasnya secara tidak, ya visualisasinya kita bilang nggak estetik lah, itu kan Gen Z pada saat ini kan, tapi informatif, jadi orang-orang tetap tertarik. Jadi memang harus seimbang, apakah beritanya ini informasinya bagus untuk disebarkan ke masyarakat atau tidak. Jadi kalau misalnya pun informasinya tidak terlalu penting tapi visualisasinya bagus, ya itu bakalan attract orang-orang kayak gitu. Oke, mungkin dari tadi kita udah ngebahas soal peran dan juga cara mempengaruhi Gen Z dan juga milenial untuk bisa tertarik gitu ya terhadap politik. Nah, kita juga belum tahu kalau misalkan Louis sekarang berada di sosial media spesialis apa dan juga track recordnya itu apa aja? Boleh dikasih tahu? Kalau aku pada saat ini sedang magang di Media Jakarta Keras sebagai kreatif. Kreatif itu juga bagian dari sosial media sebenarnya. Terus juga aku sebagai social media staff di salah satu organisasi yaitu Teens Education, yang dimana Teens Education itu membahas tentang youth development, perkembangan muda-mudi pada saat ini. Terus juga self-empowerment, women empowerment juga. Terus juga politik dan juga isu lingkungan. Nah, kita itu membahas konten-konten seperti itu. Kalau di Jakarta Keras sendiri, kita membahas ya, nggak membahas sih sebenarnya, lebih ke upload konten-konten hiburan, lebih ke entertainment sih kata aku. Ya, kalau Jakarta Keras sendiri gitu.
apakah ada bagian dari Jakarta Keras juga yang sebenarnya juga ada berita-berita yang lain selain hiburan? Ada sih, setahu aku itu namanya Klapsos. Memang kita memberitakan berita-berita terkini juga, kayak misalnya berita isu politik, terus juga isu-isu lingkungan juga ada sih di situ. Namanya Klapsos, dan walaupun frekuensi berita politik tidak sebanyak media yang lainnya gitu, tapi memang kita mengangkat isu-isu yang penting pada saat ini aja gitu untuk dibaca masyarakat kayak gitu. Oke, mungkin kita palingkan dulu ya Jakarta Kerasnya sebagai sosial media spesialis dan juga sebagai Gen Z juga nih ya. Jelas. Jelas ya. Sosial media spesialis mengemas konten politik yang Luis mau itu seperti apa agar bisa menarik teman-teman milenial dan juga Gen Z? Kalau aku sendiri sih seperti yang tadi aku bilang, aku memang lebih suka visualisasi itu terlihat ada gitu loh. Ada buktinya, ada sumbernya kayak gitu. Terus juga selain visualisasinya, tidak perlu bertele-tele dalam menyampaikan informasi. Itu kayak diulang-ulang, ya orang pasti bosan bacanya gitu loh. Jadi emang singkat, padat, dan jelas sesuai dengan ya faktual dan aktual juga gitu. Selain visualisasi tadi, ya sumber harus dicantumin dari manakah berita ini, kapankah terjadi, di mana gitu. Orang-orang kan pasti pengen tahu ya penyebabnya apa kayak gitu. Ya informatif lah pastinya. Pengennya kayak gitu sih kalau untuk upload berita-berita politik lah gitu contohnya. Terakhir nih, media apa yang menurut Anda konsisten dalam membuat konten politik, dan Luis juga sebagai seorang sosial media spesialis juga melihatnya bahwa media tersebut aktual, faktual, dan juga bagus gitu? Kalau media yang aku follow di Instagram itu pinterpolitik.id kalau nggak salah, atau pinterpolitik aja. Dia memang mengupload konten-konten tentang politik dan menginformasikan kita, gen milenial dan juga Gen Z, tentang bagaimana isu politik pada saat ini. Mereka mengemasnya dengan visualisasi yang oke, yang enak untuk dibaca, poin-poin penting ada di dalam, serta menyertakan sumber di dalamnya gitu. Jadi menurut aku itu faktual dan aktual sih. Terus juga ada satu media juga, ini udah terkenal banget sih sebenarnya, yaitu majalah Tempo. Karena aku sempat melakukan bukan penelitian, lebih ke analisis mendalam waktu itu tentang majalah Tempo ini. Jadi memang majalah Tempo ini sering nge-up kasus-kasus yang udah lama terus naik kembali gitu di majalahnya sendiri. Dan itu faktual. Kenapa aku bisa bilang itu faktual dan aktual? Karena memang mereka menghadirkan narasumber dari kasus itu sendiri. Contohnya kayak kasus Sambo, terus juga kasus korupsi ada di salah satu organisasi. Nah, itu mereka menghadirkan narasumber-narasumber langsung dari organisasi itu. Dan mereka sangat up to date tentang kasus-kasus politik pada saat ini. Oke. Terakhir deh, Luis. Baik. Mungkin harapan Luis sebagai konten sosial media spesialis dan juga sebagai tim kreatif juga ya. Iya. Mungkin harapannya untuk Jakarta Keras ke depannya lah. Mungkin apakah tetap mau di ranah entertain kah? Apabila mungkin kalau misalkan Luis juga pengen, sebenarnya politik juga asik kok di Jakarta, pengen di Jakarta Keras tuh apa gimana? Atau mungkin kayaknya ya udah di entertain aja tapi punya pengen media sendiri sebenarnya yang membahas itu. Kalau aku berharap Jakarta Keras nggak banyak sih. Memang itu konten yang hiburan dan itu cukup menghibur buat kita semua. Apalagi memang konten-konten hiburannya relate juga ke kita, Gen Z dan Gen milenial yang sedang bekerja, capek pulang kerja dan segala macam gitu kan. Cuman aku berharap aku punya media sendiri. Oke, boleh dijelasin nih? Media sendiri yang emang anonim medianya gitu loh. Anonim medianya, tidak diketahui siapa orang-orang di belakang media tersebut. Jadi emang kita khusus membahas kasus-kasus yang ada, kita kulik kembali, kita cari narasumbernya, kita sertakan bukti voice over bisa jadi gitu kan. Jadi ujung-ujungnya kayak podcast juga sih jatuhnya. Cuman memang podcastnya tanpa muka. Kan memang sebenarnya podcast tanpa muka kan ya. Nah, podcast gitu mungkin bisa ya berharap pengen ada media yang kayak gitu tapi anonimus. Tapi dengan sumber yang faktual dan aktual gitu. Terima kasih Luis sudah mampir nih ke studio dan sharing-sharing terhadap sosial media spesialis itu seperti apa. Nah, talkshow tadi sekaligus mengakhiri berita pada hari ini. Saya Bazli Ptiardo Condro, terima kasih dan sampai jumpa.